barang seperti batu, keris, air, media dengan media itu kan cuma untuk keyakinan, kepercayaan diri, menjadikan orang itu yakin apa sih yang kita lihat. Selamat siang, bersama saya Sylvia Vela di acara Garis Hitam, membongkar budaya dalam sebuah misteri. Siang kali ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu ada tamu pakar budaya, ada Mbak Bejo. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sugeng Rahayu. Iya, Rahayu. Siang kali ini kami di sini akan membahas tentang mitos-mitos keris Semar Mesem. Langsung saja kita tanya-tanya sama Mbak Bejo, apa sih itu keris Semar Mesem? Mbak, saya mau tanya nih, apa sih Mbak itu keris Semar Mesem? Sebenarnya keris itu bukan karena Semar Mesem saja. Sekali lagi banyak mitos-mitos dalam arti benda ya, benda itu ada keris, ada batu, ada bermacam-macam. Jadi bukan keris saja ya Mbak? Bukan. Menurut saya yang pengertian saya itu bukan karena keris saja itu menjadikan itu jadi Semar Mesem dan sebagainya lah seperti itu. Selain itu tadi kan keris, batu, terus apa lagi Mbak? Banyak sekali unsur logam itu pasti bisa dikatakan itu untuk daya pemikat. Sebenarnya daya pemikat itu seperti Semar Mesem tadi yang dikatakan itu pemikat, untuk memikat sesuatu atau mengendalikan orang lain supaya orang lain itu bikin percaya dengan diri kita. Sepertinya seperti itu. Ada manfaatnya juga nggak Mbak? Yang jelas otomatis banyak sekali manfaat-manfaat. Ini bukan antara percaya dan tidak percaya, bukan antara mistis dan real kan seperti itu. Dan itu sendiri harus benar-benar yakin dengan diri kita sendiri, bukan yakin dengan barang-barang seperti ini, apapun lah itu bentuknya, tapi yakin dengan diri kita sendiri. Kita berpasrah dengan yang di atas, semestinya itulah akan menjadikan semuanya itu menyatu dengan diri kita yang bawa sesuatu seperti tadi. Itu keris Semar Mesem sama nggak sih Mbak sama yang namanya ajian jaran goyang? Kalau ajian itu ada tersendiri ya. Kalau ajian itu berarti harus yang segmen yang pertama mungkin kita sudah kita kupas tuntas masalah ajian. Kalau ajian itu ilmu itu harus berani melakukan sesuatu. Ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Itu sudah tak bongkar dari part yang kemarin. Kita bongkar yang kemarin. Kalau ajian seperti itu. Kalau barang-barang seperti batu, keris, air, media dengan media itu kan cuma untuk keyakinan, kepercayaan diri, menjadikan orang itu yakin apa sih yang dia punya ini. Tapi kembali lagi jangan dianggap itu musyrik karena itu sudah berbenturan sekali dengan real agama. Kalau ini dibahas atau dibongkar satu persatu, kita akan menjadikan sinkronisasi, balance antara yang nyata dan tidak nyata. Seperti itu. Ada jenis keris apa aja nih Mbak? Kalau dibongkar masalah tos haji atau pesi haji, seperti itu banyak sekali ya, dan macamnya beribu-ribu. Ada sengkelet, terus ada pacar utah,
terus ada namanya untuk bisa pamornya ini orang itu bisa menjadikan pejabat tinggi, macam-macam di situ, dan banyak sekali kalau kita jabarkan mungkin 1 minggu bahkan 1 bulan belum tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai. Oke. Satu pun juga tidak bisa, Mbak. Karena itu bongkaran satu persatu ini bikinan dari dari Majapahit, ini dari Jawa Barat, Bali, itu kan macam-macam. Jadi pamornya itu sendiri macam-macam, dan pembikinannya juga macam-macam. Dari empunya kan macam-macam. Empunya itu yang bikin keris, seperti empu supo, itu bikin keris sengklet. Ya, nah, seperti itu banyak sekali, dan itu sebelum ada itu senjatanya orang Jawa cuma keris. Iya. Nah, seperti itu, benda seperti itu biasanya dapatnya dari mana sih, Mbak? Ya, itu dari nenek moyang itu dari dulu. Itu untuk ajang peperangan, dan juga untuk tameng, untuk kewibawaan, tameng untuk kesaktian. Nah, seperti itu. Itu dari dulu. Dan sekarang barang-barang seperti itu sudah duplikat, banyak sekali yang duplikat. Bahkan sudah duplikat semua, ya, kebanyakan. bahkan yang ada di Keraton Yogyakarta, Yogyakarta maupun Keraton Solo itu bisa dibilang tinggal beberapa ya itu yang asli. Itu seperti itu. Di Jogja pun juga banyak duplikatnya itu. Ya? Banyak, karena apa? Di Jogja juga udah banyak duplikat, apalagi di sini nih. Ya, salah satunya. Kalau kita bisa membongkar seperti itu sekarang ada di bumi pertiwi kita ya. ini, di Sabang sampai Merauke, itu pasti ada. Itu sendiri tidak harus pengambilan, itu tidak harus dipaksa. Kalau dipaksa itu akan menjadikan barang itu yang muncul ke muka bumi yang tadinya tidak kelihatan jadi kelihatan, itu akan menjadi efek atau bias yang lebih besar, karena itu akan terjadi benturan energi yang besar, akan terjadi malapetaka seperti itu. Jadi itu ada kaitannya sama mistis ya, Mbak? Kalau dibilang ada kaitan pasti ada, karena itu ritual-ritual seperti itu tidak bisa meninggalkan adat seperti rencong Aceh, itu adat untuk untuk pembersihan rencong itu kayak apa dan bagaimana. Untuk Jawa Barat itu seperti kujang, Jawa Tengah itu ada keris, Jawa Timur ada keris, terus Bali sana ada keris, Lombok ada macam-macam seperti itu. Tapi itu ritual-ritual itu tidak luput dari magis unsurnya seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada keris, Mbak. Oke. Saya ingin tahu sih, Mbak, ini dari mana aja Ya. yang ada di sini? Ini sebenarnya banyak sekali. Ya, ini ada Trah Mojopahit, ada dari Trah Surakarta Diningrat ada, dan ini sendiri masih banyak sebenarnya di saya bukan museum, cuman ini salah satunya dulu udah semuanya. Kalau warangannya tuh dulu dapatnya itu enggak cuma dalamnya ya aja. Dalamnya aja, enggak mungkin menerima sudah dapat. Wah, itu jelas, itu bagi saya 1001. Ya, karena bisanya kelihatan itu dipakai seperti ini. Kita kalau enggak pakai pakaian itu jadinya kan enggak asik. Tapi setelah kita pakai pakaian seperti ini, kita akan menjadikan ada kewibawaan. Sebelum ada dipakai seperti ini, ada warongko, terus ada ada si bencahnya, itu kan jadi bagus seperti ini, akan jadi dilihat tuh bagus. Ada pamornya. Ada pamor. Ya, kalau dulu kan cuma telanjang ya. Kalau telanjang seperti itu kita ambil telanjang, itu baru kita kita yakini dan kita bersihkan. Nah, itu jadinya seperti itu, ada manfaat. Ada manfaat. Oke. Udah berapa lama ini, Bang? Ini dari turun temurun ya. Ini dari turun temurun. Dari turun temurun yang jelas mungkin dari kakek saya dulu, terus jatuh lagi ke
orang tua saya jatuh ya, seperti itu. Itu untuk melestarikan melestarikan bahwa tinggalan-tinggalan seperti itu bukan harus dibiarkan, tapi harus kita rawat. Karena apa? Oh, ini untuk apa sih sebenarnya? Ini bukan karena itu musik, bukan kalau saya. Itu budaya. Iya, budaya. Jadi kalau dibilang, oh Mbah Bejo itu dolanannya keris, dolanannya demit, dolanannya apa, itu bagi orang salah satunya dikira itu musik. Kalau saya tidak, bisa kita bongkar dengan akademis sekalipun. Berarti ini enggak termasuk terlalu itu nggak sih Mbah? Misterinya terlalu tajam nggak sih Mbah? Kalau semuanya apapun, kalian aja orang hidup ini, kalian siapapun lah penonton yang ada di luar sana, itu semuanya hidup atau misteri. Kalau tanya masalah misteri, itu semuanya kehidupan juga akan misteri. Kan begitu. Jadi kalau berani membongkar apapun, itu semuanya misteri. Diri kita misteri, apalagi di orang lain dan siapapun. Ini Mbah, kemarin kita sudah membahas tentang ajian Jaranggaya. Oke, ya. Dan sekarang kita membahas keris Semar Mesem. Oke. Perbandingannya Mbah. Bisa dijelaskan antara keris Semar Mesem sama Jaranggaya, ajian Jaranggaya. Ya. Perbedaannya apakah itu sama-sama memikat atau tidak? Yang semuanya apapun dalam ajian Jaranggaya, keris Semar Mesem dasinya seperti itu keris itu cuma untuk sarana dan prasarana. Kita jelaskan yang jelas. Barang-barang apapun itu, ada batu, ada apapun, ada keris dan lainnya seperti itu cuma sarana dan prasarananya. Jadi jangan dibilang oh ini semuanya, tapi semuanya itu jelas ada unsur kewibawaan, terus untuk pemikat yang jelas seperti itu. Ya. Berarti ke pemikatnya ya Mbak ya? Menuju ke pemikat ya? Ya, pemikat itu macam-macam ya. Pemikat itu bukan karena lawan jenis yang tidak suka jadi suka, bukan itu aja. Apa aja nih Mbak? Pemikat itu satu, saya seorang pimpinan. Pimpinan apapun, apalagi pimpinan suatu negara. Itu yang diperhatikan dan yang digugu dan ditiru, atau seperti guru yang digugu dan ditiru, itu apa sih kepaweannya. Dan juga siapapun orang yang bicara, dari yang pegang peranan seperti Jenderal Sudirman, terus Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya seperti itu sendiri kan apa sih bawa keris, dan bisa menundukkan siapapun di situ. Ada Ratu Kalinyamat, ya dong. Terus ada wali, terus ada punggawa besar seperti Bung Karno, oke, Pak Harto, siapapun lah yang jadi itu pasti masih nguri-nguri budaya Jawa, dan itu sendiri yang namanya budaya melestarikan benda-benda yang ada di Pulau Jawa. Bahkan sudah habis ya, yang aslinya malah tidak ada di Pulau Jawa dan Indonesia, mungkin bisa ke luar negeri sana. Itu banyak sekali. Berarti di luar negeri juga ada ya? Karena ya banyak, bukan karena keris saja, mungkin kitab-kitab Jawa dan sebagainya itu yang aslinya sudah diusung ke sana. Nah itulah kelemahan kita sebagai anak-anak muda seperti kalian semua ini, harus bisa melestarikan budaya apapun. Kalian seperti ini adalah budaya yang bagaimana kita menyikapi budaya itu, budaya yang sinkron ya, yang seimbang antara jati diri dan dengan alam yang ada di sekitar kita, seperti itu. Ada resikonya nggak Mbak? Resiko masalah yang
ini Semar Mesem, keris Semar Mesem? Kalau sudah punya. Kalau budaya resiko, masalah resiko, semuanya tadi saya sudah katakan itu adalah misteri. Kalian seperti ini juga misteri. Apapun misteri sudah saya katakan beberapa kali. Itu juga sekali lagi itu ada misterinya. Misterinya apa? Setiap hari kamu tidak ganti pakaian, tidak ganti baju, tidak ganti apapun. Kira-kira kamu nyaman nggak? Saya tanya seperti itu. Untuk real, nggak nyaman. Berarti kan supaya nyaman, kamu harus bagaimana? Harus jaga diri, bersih, seperti itu. Ya sama juga seperti itu. Lihat, itu sama. Saya kira kalau sudah tahu penjabaran menyingkronkan antara dunia nyata dan tidak nyata. Jadi ini keris Semar Mesemnya ya di luar negeri juga ada, di Jawa juga ada, tapi kebanyakan itu yang asli di mana sih, Mbak? Sebenarnya banyak sekali ya, turunan ya. Mangkubono 1, 2, 3 itu kan selalu bawa terah. Itu sendiri beliaunya sudah wafat, tidak ada yang ngurusi, tidak sempat ada ini, dia akan murco itu hilang dengan sendirinya, kembali ke bumi. Nah itulah yang asli seperti itu. Kenapa orang-orang yang kepawaiannya atau kepintarannya atau kesaktiannya lebih tinggi bisa bukan karena narik ya, tadi saya sudah katakan tarian itu berarti belum tentu itu baik. Tapi kalau bisa datang sendiri dengan kalau orang Jawa itu Mesurogo, Sinau dan Betah Melek dan lainnya seperti itu, dia akan 95% itu akan terjadi, akan muncul sendiri barang-barang yang sudah terpendam di dalam bumi. Di Jawa saja banyak nggak sih yang memakai kayak gitu? Tadi saya sudah mengatakan berapa persen? Banyak toh, banyak sekali. Contohnya siapa? Punggawa besar siapa itu? Pemimpin besar siapa? Kan banyak sekali. Loh, otomatis jadi pemimpin nggak mungkin nggak punya sesuatu pegangan, kan gitu. Kamu sendiri akan jadi cantik, nggak pakai pegangan. Saya kira nggak mungkin jadi cantik. Itu real aja lah. Kita berpikir, tidak mungkin seperti siapapun ngomong saya nggak pakai apa-apa dan kerjanya seperti itu tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Orang itu saya itu pasti bawa sesuatu. Oke. Untuk di zaman modern sekarang ada nggak sih cara melestarikan budaya-budaya yang sudah tertinggal? Oke. Itu pertanyaan yang paling bagus semuanya. Dan ya saya anti seperti kalian, seperti milenial sekarang ini, mungkin budaya-budaya seperti itu sudah kamu tinggalkan, tinggal budaya barat yang masuk ke Indonesia, kamu tiru. Saya tanya dulu sebelum kita jawab yang tadi pertanyaan itu. Saya tanya dulu, kalian sebagai Mbak Selvi, sebagai milenial, dan akan belajar budaya, dan akan belajar untuk menguak misteri yang ada di muka bumi ini. Mungkin saya tanya, seberapa sukakah, seberapa senangkah kalian itu menerima budaya kalian sendiri? Tapi selama ini yang saya lihat, anak-anak muda itu nggak mungkin, budaya kita pasti kita akan tinggalkan. Nah itu salah kalau saya, salah besar. Besarnya agama sekali lagi itu dari budaya. Agamanya rusak, budayanya pasti budaya. Itu pasti seperti itu. Makanya harus ada sinkronisasi antara budaya dan agama. Seperti kuda dan kusirnya. Kan seperti itu. Terus Mbak Bejo ini kan sudah lama nih punya keris-keris banyak. Kira-kira yang itu bukan koleksi ya Mbak? Bukan koleksi. Tapi
saya melestarikan, ya, melestarikan. melestarikan. Kalau koleksi kolektor itu akan berbeda. Nantinya unsurnya masuk ke barter, jual beli, kan gitu. Itu akan berbeda. Padahal kalau sudah masuk ke situ, ranah ke situ, berarti sudah ada unsur apa, tanda kutip, saya beli sekian harus saya jual sekian, kan seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Bejo sudah mau datang di acara kami, sudah mau membahas tentang keris Semar Mesem dan budaya di acara Garis Hitam. Terima kasih Mbak Bejo. Terima kasih. Terima kasih sudah datang kembali, dan kapan-kapan lagi bisa untuk hadir kembali untuk membahas mitos-mitos yang lain yang masih banyak yang harus kita bahas juga. Saya senang juga kalian bikin acara-acara seperti ini, karena bisa untuk pembelajaran para kaum milenial seperti kalian ini, adik-adik yang ada masih ada di di perguruan tinggi yang ke menengah, itu siapa lagi kalau enggak kalian ini yang muri-muri budaya seperti ini akan menjadikan buka wacana untuk apa sih? Untuk menolak setidaknya itu menetralkan ya, antara budaya barat sama budaya kita. Itu yang adiluhung dan itu yang akan selalu lestari. Sekali lagi siapa lagi kalau tidak kalian untuk melestarikan budaya kita sendiri. Terima kasih pemirsa sudah mau menonton video kami, yaitu membahas tentang mitos-mitos keris Semar Mesem. Dan sekian dari kami di sini di acara Garis Hitam bersama saya dan Mbak Bejo, Sylvia Faila. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.